The kinds of tenses, jenis-jenis tenses. Yang pertama kita pelajari adalah present tense. Present tense yang bagian A adalah nominal. Used to be am is are. Menggunakan kata bantu am is are. Perhatikan di sini ada 7 subjek. Dari 7 subjek itu masing-masing I, you, we, they, he, she, it. Kemudian artinya ada di sebelah kiri. I, saya, you, engkau untuk satu orang. Kalau kamu, lebih dari satu orang. Kemudian kalau we, kami atau kita, sama-sama jamak. Kemudian they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda atau binatang. Kemudian to be, I menggunakan to be am, you, we, they menggunakan to be are. Sedangkan he, she, it menggunakan to be is. The pattern, formulanya atau rumusnya. Forms of sentences, bentuk-bentuk kalimatnya. Bentuk ada positif, negatif, dan interrogatif atau questions. Untuk positif, yang pertama susunannya adalah subject, yaitu I, you, they, he, it tadi, atau kata ganti subject pronoun. Kemudian setelah itu kita gunakan am is are sesuai dengan subjek apa dia. Selanjutnya bisa adjective, kata sifat, atau bisa juga noun, kata benda, atau bisa juga adverb of place, keterangan tempat. Untuk bentuk negatif kita gunakan subjek yang sama. Subjeknya apa saja tergantung bagaimana kita berbicara, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian setelah itu juga kita gunakan MR. Selanjutnya kita tambahkan not. Nah, jadi kalau positif lawannya negatif atau sebaliknya negatif lawannya positif. Setelah SMR letakkan aja not, tambahkan aja not. Nah, kemudian di belakangnya bisa adjective, noun, atau adverb of place. Kemudian kalau dia interrogatif, kita letakkan aja yang dari positif ini, am is are-nya kita letakkan di depan. Maka dia akan menjadi kalimat interrogatif. Am is are-nya letakkan di depan, kemudian subjek, selanjutnya keterangan. Keterangannya bisa adjective, bisa noun, bisa adverb of place, atau keterangan tempat. Selanjutnya, examples in sentences, contoh dalam kalimat. Yang pertama, contoh pertama untuk bentuk positif, the window is open. The window di sini itulah subjeknya. Kemudian is itulah to be-nya. Kemudian open. Open di sini adalah adjective, kata sifat. Bukan membuka tetapi terbuka di kalimat ini. Nah, the window, kenapa kok dia menggunakan to be is? Karena the window kata ganti subjeknya adalah it. Kemudian untuk kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, setelah SMR tambahkan aja not, sama seperti rumusnya ini. Subjeknya the window, to be-nya is, kemudian tambahkan not, kemudian keterangan di belakangnya tetap open. Kalau positifnya the window is open, jendela itu terbuka, maka negatifnya the window is not open, jendela itu tidak terbuka. Kemudian kalau interrogatif, kita letakkan aja SMR-nya dari kalimat positif, kita letakkan di awal kalimat. Kalimat di belakangnya tetap. Is the window open? Apakah jendela itu terbuka? Yang positif, jendela itu terbuka. Negatif, jendela itu tidak terbuka. Interrogatif, apakah jendela itu terbuka? Ini kalimat tanya. Kemudian kalau jawabnya yes, misalnya, atau ya,
Yes, it is. Yes, it is. Ya, dia terbuka. It ini menggantikan dari kata the window. It ini menunjukkan the window. Apakah jendela itu terbuka? Ya, dia terbuka. Dianya ini adalah the window. Kata ganti the window, jendela itu. Kemudian kalau jawabannya no, atau tidak, maka yang it is tambahkan aja not di belakang. Yes, it is menjadi no, it is not. Tidak, dia tidak terbuka. Oke. Ini jawabannya pendek, tapi artinya sudah sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian ingat, apa yang harus kita ingat? Subjek I, to be-nya am, you, we, they menggunakan are, he, she, it, to be-nya is. Nah, sekarang kita lihat the window. Kenapa kok dia pakai is? Karena the window ini kata gantinya adalah it, benda. Kalau sudah it, makanya is to be-nya. Nah, ini is. Dari asalnya is ini adalah dari kata the window. The window itu menunjukkan benda. Ya, jadi kata ganti subjeknya atau pronounsnya adalah it. Nah, begitu juga ini jawabannya di interrogatif, di pertanyaan. Is the window open? Maka jawabnya yes, it is. Kita nggak perlu menggunakan yes, the window is. Cukup kita kata gantikan menggunakan pronoun atau kata ganti subjek it. Yes, it is. Nah, ini dia. Dari sinilah asalnya is-nya ini tadi. Selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh kedua, you are a student. Engkau adalah seorang siswa. Nah, di sini artinya engkau. Kenapa engkau? Karena di sini ada kata seorang. Kalau seorang berarti satu, makanya artinya engkau, bukan kamu. Kemudian, negatif dari kata you, dari kalimat you are a student, engkau adalah seorang siswa, maka negatifnya you are not a student. Engkau bukan seorang siswa. Nah, kita tambahkan not setelah is r ya. Setelah r kita tambahkan not. Kemudian kalau interrogatif atau bertanya, kita letakkan r-nya di awal kalimat. Are you a student? Apakah engkau seorang siswa? Maka kalau jawabnya ya, yes I am. Nah, dari mana asalnya I ini? Kalau pertanyaannya you, maka jawabnya I. Dan sebaliknya nanti, kalau pertanyaannya I, maka jawabnya you. Yang dua subjek ini dibalik. Ya, diganti-gantian. Kalau pertanyaannya you, maka jawabnya I. Kalau pertanyaannya I, jawabnya you. Nah, kemudian to be-nya tergantung kepada subjeknya. Kalau you jelas are. Kalau I, maka to be-nya am. Apakah engkau seorang siswa? Ya, saya seorang siswa. Ini jawaban pendek. Kalau jawaban panjangnya, maka yes, I am a student. Ya, saya seorang siswa. Kan begitu. Sampai yes, I am. Begitu saja. Kemudian untuk jawaban no. Misalnya, are you a student? Apakah engkau seorang siswa? No, I'm not. Tidak, saya bukan seorang siswa. Nah, kalau no, tambahkan aja not di akhir. Kemudian, remember, ingat, ya, ingat lagi. Ini tadi subjeknya, jangan lupa. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Kita masuk contoh yang ketiga, bentuk positif. Untuk yang positif, di sini ada subjek you and I are friends. Engkau dan aku berteman. Maka negatifnya you and I are not friends. Engkau dan aku tidak berteman. Tambahkan aja not setelah are. Kemudian untuk interrogatif atau bertanya, kita letakkan aja are-nya di awal kalimat. Are you and I friends? Apakah engkau dan aku berteman? Kalau jawabnya ya, yes, I am. Bukan, maaf. Yes, we are. Nah, kenapa kok we? Karena engkau dan aku itu kita. Jadinya kita ini. We. Ya.
Apakah engkau dan aku berteman? Apakah engkau dan aku berteman? Maka jawabnya, ya, kita berteman. Nah, kita jadinya. Nah, kenapa kok di sini are you? Kok enggak am? Kan ada you, ada I tentunya kan gitu. Nah, yang digunakan kata bantunya semuanya are. Kenapa? Karena you and I, kata ganti subjeknya itu we. Jadi are lah dia to be-nya. Oke, kemudian kalau jawabannya tidak, misalnya, are you and I friends? Apakah engkau dan aku berteman? Tidak, kita tidak berteman. Nah, sama seperti contoh-contoh 1, 2 tadi ya. Pokoknya setiap no maka tambahkan aja not di belakangnya. Selanjutnya untuk contoh yang keempat. Dalam bentuk positif, misalnya subjeknya adalah Ahmad is a clever boy. Ahmad seorang anak yang pintar. Maka kita ubah menjadi negatif. Ahmad is not a clever boy. Ahmad bukan seorang anak yang pintar. Selanjutnya kalau diinterrogatif atau bertanya, is Ahmad a clever boy? Apakah Ahmad seorang anak yang pintar? Seorang anak yang pintar? Kalau jawabannya ya, yes, he is. Nah, dari mana asalnya he? Si Ahmad maksudnya. Apakah Ahmad seorang anak yang pintar? Ya, dia pintar. Dianya siapa? Si Ahmad. Nah, jadi Ahmad ini kita gantikan menjadi he karena dia laki-laki. Kemudian kalau jawabannya misalnya tidak, no. Is Ahmad a clever boy? Apakah Ahmad seorang anak yang pintar? No, he is not. Tidak, dia bukan anak yang pintar. Oke. Ingat, subjek dan to be. Kita masuk contoh yang kelima. Contoh yang kelima untuk kalimat positif atau bentuk positifnya, contoh subjeknya misalnya cats are small animals. Kucing-kucing adalah binatang-binatang kecil. Di sini ada cats tapi pakai s. Ini menunjukkan bahwa bendanya lebih dari satu atau kucingnya lebih dari satu. Karena kucingnya lebih dari satu, maka to be-nya are. Kenapa kok pakai are? Karena kucingnya kata ganti subjeknya itu they, bukan it. Kalau it ini kalau kucingnya nggak pakai s, tapi karena kucingnya pakai s, maka kata gantinya they, mereka. Mereka-nya itu siapa maksudnya? Kucing-kucing. Ya. Jadi karena they subjeknya, maka to be-nya are. Nah, dari mana asalnya are ini? Karena dari cats-nya kata ganti subjeknya adalah they. Dan kalau kucingnya banyak, maka di sini bendanya juga harus banyak. Bendanya kebetulan animals. Nah, kucing-kucing adalah binatang-binatang kecil. Nah, sekarang kita ubah ke negatif. Cats are not small animals. Kucing-kucing bukan atau kucing-kucing tidak binatang kecil. Kucing-kucing bukan binatang-binatang yang kecil. Ya, tinggal tambahin not aja setelah are. Selanjutnya untuk interrogatif, ya seperti contoh-contoh 1, 2 sampai 4 tadi. SMR-nya kita letakkan di awal kalimat. Nah, dari kalimat positif, to be-nya kita letakkan di awal. Ya. Jadi, are cats small animals? Apakah kucing-kucing binatang-binatang kecil? Kalau jawabannya ya, yes, they are. Nah, di sini they. Kenapa? Karena ya, mereka binatang-binatang kecil. Merekanya siapa maksudnya? Kucing-kucing. Nah, inilah dia. Ya, makanya they are. Selanjutnya kalau misalnya jawabannya tidak. No, they are not. Tidak, mereka bukan binatang kecil. Oke. Selanjutnya masuk kita contoh yang keenam. Kalimat positifnya I am in the classroom. Saya di ruangan kelas. Maka negatifnya I am not in the classroom. Saya tidak di ruangan kelas. Kalau dia interrogatif, ya seperti sebelumnya, kita letakkan to be-nya di awal kalimat. Am I in the classroom? Apakah saya di ruangan kelas? Nah, kalau jawabannya ya,
Maka yes, you are. Nah, ini seperti yang kita bilang sebelumnya. Kalau pertanyaannya I, maka jawabnya you. Kalau pertanyaannya you, maka jawabnya I. Nah, yang dua subjek ini cuma dibalik aja. Apakah saya di dalam ruangan kelas? Maka jawabnya ya, engkau di ruangan kelas. Kalau jawabannya tidak, no, you are not. Tidak, engkau tidak di ruangan kelas. Oke. Sekarang kita masuk tes 1. Change into the correct sentences. Rubahlah menjadi kalimat-kalimat yang benar. Nomor 1, bentuk positifnya. An egg is white. Sebutir telur berwarna putih. Nah, maka silahkan diubah bentuk negatif interrogatifnya, kemudian jawabnya kalau yes, kemudian jawaban kalau no. Kemudian kalimat soal yang kedua, a hen is a bird. A hen is a bird. Seekor ayam adalah seekor burung. Ayam adalah burung. Maka negatifnya silahkan, interrogatifnya bagaimana, kemudian kalau iya jawabannya, dan kalau tidak bagaimana jawabannya. Kemudian contoh kalimat soal nomor 3, a pupil is a student. Seorang murid adalah seorang siswa. Maka negatifnya, interrogatifnya bagaimana, dan jawabnya kalau yes, kemudian kalau no. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kalimat pertama adalah an egg is white. An egg is white. Sebutir telur berwarna putih. Maka negatifnya adalah an egg is not white. Sebutir telur tidak berwarna putih. Dan interrogatifnya, is an egg white? Apakah sebutir telur berwarna putih? Jawabnya kalau ya, yes it is. Ya, dia berwarna putih. Dianya adalah sebutir telur. Kemudian kalau jawabannya tidak adalah no it is not. Tidak, dia tidak berwarna putih. Kemudian untuk jawaban nomor 2, a hen is a bird. Seekor ayam adalah seekor burung. Ayam adalah burung. Maka negatifnya adalah a hen is not a bird. Ayam bukan burung. Interrogatifnya, is a hen a bird? Apakah seekor ayam adalah burung? Apakah seekor ayam adalah seekor burung? Maka jawabnya kalau tidak, kalau ya, yes it is. Ya, dia burung. Kalau tidak, no it is not. Dia tidak, dia bukan burung. Oke, jadi it ini menunjukkan bahwa a hen, seekor ayam. Kemudian untuk penyelesaian soal nomor 3, a pupil is a student. Seorang murid adalah siswa. Maka negatifnya, a pupil is not a student. Seorang murid bukan seorang siswa. Interrogatifnya, is a pupil is a student? Apakah seorang murid seorang siswa? Kalau ya, yes he is. Ya, dia siswa. Kalau tidak, no he is not. Tidak, dia bukan siswa. Nah, di sini jawabannya bisa he, bisa she. Kenapa? Karena seorang murid ini bisa aja perempuan, bisa juga laki-laki, sama-sama benar. Kalau Anda letakkan di sini jawabannya she is juga betul, atau yes he is juga benar, nggak salah. Jadi saya di sini gunakan he. Saya umpamakan a pupil itu saya identitaskan seorang laki-laki. Nah, tapi jawaban Anda terserah, nanti boleh he, boleh she, sama-sama benar. Ini lanjutan untuk soal nomor 4.
The door is shut. Negatifnya interrogatif, jawabannya yes, kalau tidak bagaimana. Kemudian soal nomor 5, the classroom is empty. Ruangan kelas kosong. Negatifnya bagaimana, interrogatifnya, kemudian jawabannya kalau ya dan kalau tidak. Kemudian soal nomor 6, a soldier is on a horse. Seorang tentara berada di atas kuda atau seorang tentara naik kuda. Maka negatifnya, interrogatifnya, dan jawabnya juga bagaimana kalau yes atau no. Kemudian kita selesaikan. The door is shut. Pintu itu tertutup. Itu kalimat positif. Maka negatifnya adalah the door is not shut. Pintu itu tidak tertutup. Kemudian interrogatifnya ada bertanya, is the door shut? Apakah pintu itu tertutup? Maka kalau ya, yes it is. Ya, dia tertutup. Nah, it-nya sini adalah kata ganti dari the door atau pintu itu. Ya, dia tertutup. Kalau tidak, no it is not. Tidak, dia tidak tertutup. Oke. Kemudian penyelesaian untuk soal nomor 5. The classroom is empty. Ruangan kelas itu kosong. Maka negatifnya, the classroom is not empty. Ruangan kelas itu tidak kosong. Kemudian interrogatif, is the classroom empty? Apakah ruangan kelas itu kosong? Kalau jawabannya ya, yes it is. Ya, dia kosong. Dianya ini adalah the classroom, ruangan kelas. Kemudian kalau tidak, no it is not. Tidak, dia tidak kosong. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 6. A soldier is on a horse. Seorang tentara berada di atas seekor kuda. Atau seorang tentara naik kuda, menunggang kuda. Maka negatifnya adalah a soldier is not on a horse. Soldier is not on a horse. Seorang tentara tidak naik seekor kuda atau tidak menunggang kuda. Apakah seorang tentara menunggang kuda? Is a soldier on a horse? Maka jawabnya kalau ya, yes he is. Nah, ya dia menunggang kuda. Nah, di sini he juga menggambarkan bahwa seorang tentaranya adalah laki-laki. Kalau Anda letakkan di sini she juga tidak ada salah. Saya menggunakan he untuk jenis kelaminnya. Kemudian kalau tidak, no he is not. Tidak. Dia tidak naik kuda. Oke, lanjutan. Soal nomor 7. The umbrella is expensive. Payung itu mahal. Maka negatif interrogatifnya dan kalau jawabannya yes atau no. Kemudian soal nomor 8. The camels are big animals. Unta-unta itu binatang-binatang besar. Maka negatifnya, interrogatifnya bagaimana dan jawabnya kalau yes, kalau no. Kemudian soal nomor 9. The shop is far from my home. Toko itu jauh dari rumahku. Maka negatifnya apa? Interrogatifnya juga bagaimana? Kalau jawabannya yes dan no, silahkan dijawab. Sekarang kita coba selesaikan soal nomor 7 sampai dengan 9. Perhatikan. The umbrella is expensive. Payung itu mahal. Maka negatifnya, the umbrella is not expensive. Payung itu tidak mahal. Nah, kemudian kalau interrogatif, is the umbrella expensive? Apakah payung itu mahal? Maka jawabnya kalau ya, yes it is. Ya, dia mahal. It-nya ini dianya siapa maksudnya? Umbrella, payung itu. Oke. Kemudian kalau tidak, no it is not. Tidak, dia tidak mahal. Oke.
Soal nomor 8. The camels are big animals. Unta-unta itu binatang-binatang besar. Nah, negatifnya, the camels are not big animals. Unta-unta itu tidak binatang besar. Kemudian, are the camels big animals? Apakah unta-unta itu binatang besar? Jawabnya, kalau ya, yes they are. Nah, ya mereka binatang besar. Merekanya siapa? Unta-unta itu. Oke. Ini harus dipahami, diingat tadi ya, subjek I, you, they, he, she, it. Kemudian untuk jawaban kalau misalnya no, maka no they are not. Tidak, mereka bukan binatang besar. Kemudian untuk soal nomor 9. The shop is far from my home. Toko itu jauh dari rumahku. Maka negatifnya, the shop is not far from my home. Toko itu tidak jauh dari rumahku. Dan interrogatifnya atau bertanya, is the shop far from my home? Is the shop far from my home? Apakah toko itu jauh dari rumahku? Kalau jawabnya ya, yes it is. Ya, dia jauh. Dianya siapa? The shop. The shop. Toko itu maksudnya. Jadi kata gantinya adalah it. Kemudian kalau jawabannya tidak, jawabannya tidak adalah no it is not. Tidak, dia tidak jauh. Oke. Lanjutan. Soal yang ke-10. The buses are big. The buses are big. Bus-bus itu besar. Negatifnya apa? Interrogatifnya juga apa? Dan kalau ya atau no. Nah, sekarang kita selesaikan langsung. The buses are big. Bus-bus itu besar. Negatifnya adalah the buses are not big. Bus-bus itu tidak besar. Interrogatifnya, are the buses big? Apakah bus-bus itu besar? Kalau jawabnya ya, yes they are. Ya, mereka besar. Merekanya siapa? Bus-bus itu. Oke. Selanjutnya kalau tidak, no they are not. Tidak, mereka tidak besar. Nah, D-nya juga ini untuk bus-bus. Sekarang task 2. Change the positives to be negative ones. Tukarlah kalimat positif menjadi negatif. Kalimat yang pertama, you are a teacher. Kau seorang guru. Kalimat yang kedua atau soal nomor 2, the books are on the table. Buku-buku itu di atas meja. I am a pupil. Saya seorang murid. The children are in the garden. Anak-anak itu di kebun. Nomor 5 atau number 5, I am in school now. Saya di sekolah sekarang. Number 6, the chair is behind the table. Kursi itu di belakang meja. Number 7, my mother is at home. Ibuku di rumah. Oke. Nah, ini semuanya kalimat positif dari nomor 1 sampai nomor 7. Inilah yang harus kita tukar menjadi kalimat negatif. Nah, kita jawab answers. Jawab. Yang nomor 2 kita ubah menjadi negatif. Maka kita tambahkan aja not setelah SMR dari masing-masing kalimat di atas. You are not a teacher. Kau bukan seorang guru. The books are not on the table. Buku-buku itu tidak di atas meja. I'm not a pupil. Saya bukan seorang murid. The children are not in the garden. Anak-anak itu tidak di kebun. I'm not in school now. Saya tidak di sekolah sekarang. The chair is not behind the table. Kursi itu tidak di belakang meja. My mother is not at home. Ibuku tidak di rumah. Oke, itulah penyelesaian untuk soal nomor 1 sampai nomor 7 yang mengubah kalimat positif menjadi negatif. Task 3. Change the negative to be questions. Tes yang ketiga atau soal ketiga, ubahlah kalimat negatif menjadi pertanyaan.
kalimat negatif. Yang soal nomor 1, the children are not in the garden. Anak-anak itu tidak di kebun. Yang kedua, I'm not in school now. Saya tidak di sekolah sekarang. The chair is not behind the table. Kursi itu tidak di belakang meja. My mother is not at home. Ibuku tidak di rumah. The window is not shut. Jendela itu tidak tertutup. My father is not a good man. Ayahku bukan seorang laki-laki yang baik. You are not a teacher. Engkau bukan seorang guru. Oke, sekarang kita jawab. Semua kalimat di atas nomor 1 sampai nomor 7 adalah kalimat negatif. Dan sekarang kita selesaikan dengan mengubah kalimat di atas menjadi kalimat interrogatif atau question atau bertanya. Tentunya seperti di awal, kita letakkan SMR-nya di awal kalimat. Nah, dari kalimat positif kita ubah menjadi negatif, dan negatif kita ubah menjadi interrogatif. Nah, ingat, SMR-nya kita letakkan di awal dan not-nya dihilangkan untuk sementara. Maka jawaban untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 kita selesaikan. Bagaimana Anda menjawabnya? Kemudian tes 4, tes 4, give the short answers. Berikanlah jawaban pendek. Are the children in the garden? Apakah anak-anak itu di kebun? Are we at school now? Apakah kita di sekolah sekarang? Is the chair behind the table? Apakah kursi itu di belakang meja? Is your mother at home? Apakah ibumu di rumah? Are the windows shut? Apakah jendela itu tertutup? Is my father a good man? Apakah ayahku seorang laki-laki yang baik? Are you a teacher? Apakah engkau seorang guru? Oke. Fill with the short answers. Isilah dengan jawaban pendek. Nah, ini jawabannya kalau nomor 1, misalnya jawabnya no. Kemudian nomor 2 jawabnya yes. Nomor 3 yes. Nomor 4 yes. Nomor 5 juga yes. 6 yes. Nomor 7 no. Nah, silakan dijawab berdasarkan kode jawaban yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini penyelesaiannya. Are the children in the garden? Apakah anak-anak itu di kebun? No, they are not. Tidak, mereka tidak di kebun. Merekanya they-nya ini kata ganti dari the children. Oke. Kemudian kalau jawabnya yes. Are we at school now? Apakah kita di sekolah sekarang? Jawabnya yes, we are. Ya, kita di sekolah sekarang. Nah, kemudian untuk jawaban nomor 3, is the chair behind the table? Apakah kursi itu di belakang meja? Jawabnya yes, it is. Ya, dia di belakang meja. It ini pengganti dari the chair. Kemudian, is your mother at home? Apakah ibumu di rumah? Yes, she is. Ya, dia di rumah. Dianya adalah your mother. Oke. Kemudian untuk nomor 5, are the windows shut? Apakah jendela itu tertutup? Yes, they are. Ya, mereka tertutup. Merekanya siapa? The windows. Jendela-jendela itu. Kemudian untuk jawaban nomor 6. Is my father a good man? Apakah ayahku seorang laki-laki yang baik? Yes, he is. Ya, dia seorang laki-laki yang baik. Dianya siapa? Dianya adalah untuk kata ganti my father. Maka jawabnya di sini adalah yes, your father is. Nah, kata ganti your father adalah he. Ayahmu adalah laki-laki. Kemudian untuk jawaban terakhir nomor 7, are you a teacher? Apakah engkau seorang guru? Yes, no, I'm not. Tidak, saya bukan seorang guru. Oke. Demikian untuk pelajaran kita saat ini tentang present tense negatif, present tense nominal. Jadi saya harap kalian semua rekan-rekan bisa memahami pelajaran ini, dan apabila ada pertanyaan terkait dengan pelajaran ini silakan berikan komentar di bawah. Terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton.